Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Ikan lele merupakan komoditas air tawar yang sangat potensial untuk dibudidayakan. Permintaan pasar yang sangat tinggi setiap harinya, membuat produksi ikan lele terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir-akhir ini, semakin banyak pelaku usaha di bidang perikanan yang bermunculan, dan tidak sedikit juga para pelaku usaha yang berhasil serta mendapat keuntungan yang layak dari hasil usaha di bidang ini. Sebelum melakukan usaha budidaya ikan lele, sebaiknya memahami seluruh prinsip dasar budidaya, sehingga ketika usaha berjalan para pemula budidaya memiliki gambaran yang utuh, tentang apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang gagal dan berhenti di tengah jalan, akibat mengalami kerugian. Dengan hal ini, menjadikan sebagian pihak yang beranggapan bahwa budidaya perikanan khususnya ikan lele, tidak mendatangkan keuntungan alias rugi. Para sahabat fans Jogja, perlu diketahui bahwa usaha di bidang apapun, jika tidak dipelajari dan dipahami secara keseluruhan, pastinya tingkat keberhasilannya akan kecil. Berdasarkan pengalaman di lapangan, hal yang sering terjadi sebagai penyebab kerugian dalam usaha budidaya lele yaitu kurang memahami pentingnya persiapan media air sebelum tebar benih. Banyak kasus di lapangan, kegagalan yang dialami oleh para pemula budidaya terjadi akibat kurangnya memahami pentingnya persiapan air kolam sebelum benih ditebar. Sebelum memulai budidaya lele, sebaiknya memahami terlebih dulu, bagaimana urutan mengenai persiapan media air yang baik, agar benih lele yang ditebar dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan optimal. Mampu membuat kolam dalam jumlah banyak, akan tetapi tidak memahami bagaimana proses persiapan media air yang baik, sebelum melakukan tebar benih ikan lele. Akibatnya, benih ikan lele yang ditebar dalam kolam, berkurang satu demi satu akibat sakit kemudian mati, bahkan sampai mengalami mati massal pada minggu-minggu awal setelah tebar. Pemilihan dalam membeli benih yang kurang diperhatikan. Kualitas benih lele merupakan salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan usaha budidaya lele yang kita jalankan sampai panen tiba. Bagi para pemula budidaya, disarankan memilih benih lele yang ukurannya tidak terlalu kecil. Usahakan membeli benih dengan ukuran di atas 5-7 cm. Jangan beranggapan harganya jauh lebih murah dan modal yang sedikit. Dengan membeli benih yang terlalu kecil, akan semakin tinggi tingkat kematian dan juga beresiko besar tanpa menguasai teknisnya. Selain hal di atas, sebelum menentukan dalam membeli benih lele, carilah referensi dari pembudidaya yang sudah berjalan, atau pembenih yang dapat dipercaya, jelas asal-usul indukannya serta pembenih yang mempunyai banyak pelanggan. Tidak memahami porsi ideal pemberian pakannya per hari. Pakan merupakan komponen yang sangat penting dan krusial dalam budidaya ikan lele. Pakan yang baik, tentu saja kandungan nutrisinya sesuai untuk pertumbuhan ikan agar maksimal. Pakan yang berkualitas pasti harganya juga mahal. Dengan pemahaman bahwa ikan lele adalah omnivora atau hewan pemakan segala, akibat harga pakan yang mahal, tidak sedikit para pemula budidaya yang memberikan pakan secara sembarangan. Akibatnya, banyak limbah di dasar kolam yang membusuk, yang menyebabkan ikan sakit karena air kolam tercemar. Selain itu, pemberian pakan yang mahal sekalipun, jika tidak mengetahui manajemen pakan yang baik, justru menjadi bumerang bagi pembudidaya itu sendiri. Pemberian pakan yang berlebih, tanpa menghitung jumlah porsi ideal kebutuhan ikan, selain pemborosan pada biaya pakan, akan berakibat pada menurunnya kualitas air yang menjadi penyebab berbagai kendala dalam proses budidaya. Untuk itu,
Manajemen pakan yang baik dan benar perlu diperhatikan agar usaha budidaya tidak mengalami kerugian karena hasil yang kurang maksimal dan biaya pakan membengkak. Anggapan yang keliru tentang ikan lele yang bisa hidup dalam kondisi air apapun. Kualitas air sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup ikan lele yang kita budidaya. Memelihara ikan sama halnya memelihara air. Jika air tidak sesuai dengan parameter budidaya, tentu saja berakibat pada kelangsungan hidupnya. Sering terjadi di lapangan, perawatan air budidaya dilakukan hanya di saat ikan mulai lemah, banyak yang menggantung, air kolam berbau, atau sudah terjadi kematian. Hal ini membuktikan, masih banyaknya pandangan yang keliru tentang ikan lele yang dapat hidup dalam kondisi air apapun. Bahan organik dalam budidaya ikan berasal dari hasil ekskresi ikan itu sendiri dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Tumpukan bahan organik ini, jika dibiarkan akan menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen, penyebab penyakit pada ikan yang dibudidaya. Sebagai pemula budidaya, hendaknya memahami kapan saatnya dilakukan penggantian air yang tepat, pembuangan air bawah atau pensifonan serta perawatan media air, agar ikan lele yang dipelihara selalu sehat dan tumbuh optimal. Jangan sampai mampu membuat kolam banyak, membeli benih yang berkualitas, memberi pakan yang mahal, namun kurang memahami perawatan dan manajemen airnya, agar tidak mengalami kerugian akibat hasil yang tidak sesuai. Tidak melakukan pensortiran. Hal yang sepele dilakukan, namun jika tidak dijalankan akan berpengaruh besar pada hasil panen, yaitu proses sortasi ikan lele yang dibudidayakan. Pensortiran dalam usaha budidaya lele adalah suatu hal yang penting dilakukan, mengingat pertumbuhan ikan lele tidak semuanya bisa seimbang dan bersifat kanibal. Beberapa manfaat dilakukannya pensortiran pada ikan lele yang dibudidaya yaitu untuk menyeragamkan ukuran ikan dalam satu kolam, sehingga ikan yang lambat pertumbuhannya akan tumbuh optimal karena tidak kalah berebut pakan. Jika terdapat ikan yang berukuran besar dalam satu kolam, akan memicu tingkat kanibal ikan lele, sehingga ikan yang berukuran kecil akan dimakan oleh ikan yang besar akibat cepat pertumbuhannya. Tidak menutup kemungkinan, resiko akibat tidak dilakukannya pensortiran, akan kehilangan jumlah tebar ikan dalam kolam, sehingga menurunkan hasil akhir yaitu saat panen tiba. Para sahabat fans Jogja, banyak yang beranggapan bahwa budidaya lele itu mudah dan dapat memperoleh keuntungan. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa usaha budidaya ikan lele itu hanya akan rugi dan tidak ada untungnya. Untuk itu, sebagai pemula budidaya lele ataupun sebelum memulai budidaya, hendaknya menguasai dulu prinsip dan teknik dasar budidayanya, sehingga dapat mengatasi kendala yang akan terjadi, dan memecahkan segala kesalahpahaman dalam budidaya, serta keuntungan yang akan didapat bukan malah rugi. Para sahabat fans Jogja, teman-teman pecinta dan pemula budidaya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap semangat berbudidaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.